Di balik setiap usaha, terdapat perjalanan dan dedikasi yang menjadi kunci utama keberhasilannya. Toko Sanjiwani yang telah berdiri sejak tahun 2010 menjadi salah satu penyedia peralatan dan bahan upacara yatnya umat Hindu di Bali. Melalui video ini, saya akan mengulas profil usaha serta pengelolaan aset tetap berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha. Sebelumnya, selamat sore Bapak. Sore. Perkenalkan, nama saya Desita selaku mahasiswa dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya izin untuk dapat mewawancarai dengan Bapak siapa? Dengan saya, Bapak Nyoman Suniawan. Baik, sebelumnya terima kasih Bapak atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Jadi pada wawancara hari ini, kita akan berdiskusi santai mengenai bagaimana aset dari operasional yang Bapak dan juga Ibu gunakan ini dapat berjalan sesuai usahanya, yang dimana nantinya saya akan membantu untuk dapat menghitung penyusutan asetnya agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Baik Bapak, masuk ke pertanyaannya. Untuk dapat mendukung kegiatan operasional ini, biasanya Bapak sehari-hari itu fasilitas apa sih yang Bapak pakai untuk menjalankan usaha ini? Mungkin bisa seperti mesin, rak yang digunakan, intinya semua aset tetap yang Bapak punya itu apa saja? Pertama yang dibutuhkan adalah rak. Rak kaca itu ada 2 buah yang saya beli. Kemudian ada meja kasir, ada kalkulator juga, ada pulpen juga sama nota-nota buku-buku itu. Berarti nih Pak, dari beberapa aset yang sudah Bapak katakan tadi, sekiranya ada apa saja sih aset yang paling penting yang dapat menggunakan operasional ini apabila asetnya itu tidak ada? Yang paling penting adalah berupa rak kaca sama rak-rak yang ada di siku ini. Biasanya itu yang paling penting untuk menunjang usaha, karena dia kan bisa dipakai untuk tempat barang. Betul. Kemudian ada meja kasir, ada kalkulator juga buat menghitung barang-barang penjualan, ada nota-nota juga. Betul. Biasanya kita pakai untuk pembuatan kwitansi. Itu dia. Iya Bapak. Nah, kemudian saya izin bertanya, untuk masalah rak ini Bapak gunakan untuk khususnya untuk apa Pak? Mendisplay barang kah atau bagaimana? Ya, biasanya kalau untuk rak-rak yang ada berupa kaca itu kita taruh barang-barang yang agak ringan-ringan. Terutama yang agak ringan-ringan kayak kain-kain kecil gitu dia. Kemudian kalau yang rak-rak yang tinggi ini kita pakai barang yang agak sedikit berat dan banyak, karena itu juga menopang dia dari sikunya sendiri biar lebih awet dia. Betul. Gitu. Untuk spesialis Bapak itu menjual apa di toko ini Bapak? Dan kalau untuk penjualannya sendiri, kami bergerak di bidang alat-alat upacara yatnya, di mana orang-orang yang beryatnya, contohnya kayak pembakaran mayat, pengabenan, upacara manusianya, dewayatnya itu bisa di sini. Oke, jadi lengkap ya Pak. Nah, kemudian saya izin bertanya, untuk aset yang Bapak beli itu kira-kira Bapak masih ingat nggak kapan Bapak beli aset tersebut? Kalau aset berupa rak kaca itu awalnya sih belinya bertahap. Dari pertama saya buka usaha 2010, saya beli satu dengan modal yang sedikit, kemudian naik ke rak yang kedua, itu dibelinya tahun 2013. Terus yang rak-rak yang siku-siku ini baru dibeli bikin 2016 dan seterusnya gitu. Kira nih Pak, dalam jangka waktu tersebut Bapak masih ingat nggak kisaran harga beli berapa sih awal belinya? Kalau rak yang pertama itu beli di tahun 2010, itu harganya sekitar 550. Masih 500-an ya? Ya, terus yang rak yang kedua itu belinya di kisaran 880 kalau nggak salah seperti itu. Itu yang rak 3 susun. Yang 3 susun 880. Terus untuk yang rak-rak siku ini karena bisa bikin sendiri, akhirnya beli bahan sendiri, saya buat sendiri untuk merancang barang-barang yang bisa ditata.
Karena kalau kita beli dari pengrajin atau tukang kayunya agak sedikit mahal. Oh gitu. Iya, iya. Nah, Bapak izin bertanya lagi, selain harga beli yang sudah Bapak tadi beli kepada para supplier, apakah ada biaya tambahan yang Bapak keluarkan hingga nantinya rak tersebut bisa sampai langsung ke toko Bapak? Mungkin seperti biaya ongkos kirim, mungkin pemasangan dan yang lain sebagainya. Kalau untuk biaya ongkos kirim sih ada, itu berupa rak-rak kaca itu karena kita kan nggak bisa bawa Iya, sendiri. betul. Kaca itu kan mudah pecah dia, jadi kita khusus kena ongkos kirim juga dari tokonya itu sekitar 50 sampai 100 ribu Untuk sekali antar, untuk Bapak. sekali antar. Kemudian kalau yang rak siku-siku ini itu juga ada pengirimannya. Itu saya belinya sekitar 3 pak. Kalau 1 pak itu isinya 10. Kalau 3 pak itu berarti sekitar 30 batang dia. Itu kisaran harganya di 80 ribuan saya kena ongkos. Gitu. Jadi itu penyesuaian. Iya, jadi sebelum barangnya datang juga terkena biaya-biaya tambahan ya, Bapak? Betul, karena kena biaya tambahan dia seperti itu. Nah, kira-kira nih Bapak kan sudah beli barang-barang aset-aset tetap itu sudah jangka lama ya. Apakah barang tersebut itu dapat beroperasi maksimal berapa lama? Untuk Bapak sendiri pemakaiannya sudah berapa lama? Ya, apakah sudah berapa lama dan sudah mengurangi biaya pakainya seperti itu? Kalau untuk bahan dari rak kaca sendiri, karena dia dari awal saya beli 2010, itu saya dia kan penggunanya dari kaca, Iya. makanya kita harus meminimalisir agar beban dari rak kaca tersebut tidak berat, Betul. artinya tidak memaksa beban barang yang dimasukkan ke rak tersebut. Makanya diminimalisir supaya tidak cepat rusak gitu. Jadi diminimalisir lah dia bebannya agar tidak rusak, biar lebih awet dipakainya. Begitu. Jadi untuk rak sendiri masih bisa dipakai sampai sekarang, Masih bisa Bapak ya? dipakai sampai sekarang. Apakah ada biaya servis yang Bapak Kalau gunakan? untuk servis tidak ada, karena dari awal kita Pemakaian. perencanaannya itu kita setting raknya ini akan mau di mana tempatnya. Terus karena dia pendek, kita pasang lagi kaki-kakinya biar agak sedikit lebih tinggi dia Iya, gitu. betul. Baik Bapak, datanya sudah sangat cukup dan sudah sangat lengkap. Ucapkan terima kasih banyak karena sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya dan juga berbagi ilmu pada kesempatan ini.